Oke. Tes suaranya kedengeran nggak? Kedengaran jelas, Kak. Jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah Baik. pada baik ya. Jaga kesehatannya, sekarang lagi musim hujan. Eh, Banyak yang sakit. Baik, langsung saja. Kemarin kita sudah ngebahas tentang HTML, mungkin sedikit tentang CSS juga. Gimana? Ada kesulitan nggak pas praktek HTML atau CSS? Gimana pas prakteknya? Ada kesulitan nggak? Gimana? Atau belum nyoba-nyoba? Mungkin kemarin udah praktek itu ya. Sekarang kita lanjut ke sebelumnya gini. Teman-teman udah pada kenal sama yang namanya Bootstrap belum? Belum. 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 Bootstrap mungkin ada yang udah kenal, ada yang belum ya sama Bootstrap. Jadi Bootstrap itu semacam apa ya, semacam framework gitu. Cuman ini tuh lebih ke front end-nya, lebih ke tampilan. Cuman kan kalau misalkan back end itu ada yang namanya CI atau coordinator. Kalau misalkan back end-nya itu ada lagi yang namanya Laravel. Nah, kalau misalkan di CSS itu ada yang namanya itu Bootstrap. Mungkin nanti kedepannya JS ada Vue, ada React mungkin. Nah, sekarang kita belajar di CSS-nya dulu. Kita pakai Bootstrap. Saya izin share screen ya. Sudah kelihatan belum share screen-nya? Belum. Sudah, Kang, sudah. Sudah. Bentar. Nah, sekarang kita belajar Bootstrap. Sebelumnya kita lihat dokumentasinya dulu di Get Bootstrap. Nah, kita pakai yang versi 5.2. Jadi Bootstrap itu biar tampilan ngebantu kita atau ngebantu programmer itu buat bikinnya lebih cepat, responsif, terus powerful gitu, lebih enak dilihatnya. Terus istilahnya mah kalau misalkan nggak pakai Bootstrap itu kita ngedesain CSS-nya itu secara manual. Misalkan mau bikin mau bikin heading, mau bikin paragraf, bahkan mau bikin navbar, mau bikin apapun itu, kalau misalkan kita pakai CSS manual, kita harus ngoding dari awal. Misalkan paddingnya lah, terus ukurannya, terus margin. Nah, kalau misalkan pakai Bootstrap, kita gampang udah disediain template gitu. Jadi kita tinggal panggil aja template-nya atau nama kelasnya. Kalau di Bootstrap ini tuh, jadi kita tinggal panggil, itu udah otomatis ke desain sama Bootstrap-nya gitu. Kita lihat pertama di dokumentasi dulu. Nah, sebelum ke dokumentasi, kita bikin project baru. Kita ke desktop. Nah, di desktop kita bikin folder baru. Misalkan nama foldernya itu latihan underscore web. Nah, Kang izin, Kang. ya. Ya, kenapa? Sebelumnya ini udah di-record belum, Kang? Oh, udah aman. Oke, terima kasih, Kang. Ya, udah aman. Oke, kita lanjutin ya. Kita latihan ke sini dulu. Nah, kita bikin folder baru di desktop. Misalkan nih kita bikin foldernya di desktop aja.
Nama foldernya itu latihan underscore web. Nah, kita buka. Nah, di dalam foldernya itu masih kosong, masih empty, gak ada data apapun. Sekarang kita mau bikin file. Nah, sebelum bikin file, biar lebih enak gitu, tinggal langsung buka scriptnya. Kalau misalkan di Windows 11 itu ada yang namanya terminal. Kalau Windows 11 ada terminal, atau kalau misalkan nggak ada di Windows 10 itu bisa pakai semacam terminal itu CMD, atau bisa pakai Git Bash juga. Nah, kita buka terminal ini biar lebih gampangnya. Open in terminal. Tunggu bentar. Nah, di terminal kita udah diarahin ke path latihan web ini, ke desktop yang tadi kita buat, ke folder latihan web. Jadi kalau misalkan pakai CMD juga sama, diarahinnya ke desktop, ke folder yang kita buat, mau latihan web atau mau project kita atau project saya misalkan. Nah, di sini saya membuat yang namanya itu folder latihan web. Nah, jadi kalau misalkan gini, kita buka text editor kita, Visual Studio Code, jadi tinggal ketik kode spasi titik. Itu otomatis membuka semua file yang ada di folder latihan web tersebut. Gitu. Itu caranya biar kita nggak harus keliling dulu. Misalkan pertama kita buka VS Code, setelah itu open folder, terus kita nyari-nyari dulu alamatnya. Nah, tapi kalau misalkan pakai cara ini, kita bisa lebih cepat untuk masuk ke folder yang ingin kita buat. Nah, di dalam VS Code kita pertama ke halaman utama Visual Studio Code. Ini pertama kita bikin file baru. Untuk bikin file baru di sini kita udah masuk ke folder latihan web. Nah, di sini ada 4 macam icon. Ada new file, ada new folder, terus di sini ada refresh atau reload, dan satu lagi di sini ada collapse. Jadi collapse itu 2 folder yang bisa dikolaborasikan atau disatukan. Kita mau bikin file baru, di sini kita klik nama filenya, misalkan di sini index.html. Nah, index.html ini file utamanya yang ingin kita buat nanti. Nah, terus kita buka di sini. Ini udah ada index.html ya. Setelah dibuka, isinya itu masih kosong. Nah, masih kosong. Karena kita di kodenya pun kita belum buat apa-apa, pas diklik kosong. Yang penting kita udah bisa bikin file baru dan masuk gitu. Nah, setelah itu kita lihat ke bootstrap-nya, ke get started atau ke introduction-nya gitu. Jadi untuk membuat file baru ini kita bikin index.html di project kita, terus kita include-kan ini, kita masukkan ini, bla 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 bla. Nah, kita lihat ke bawahnya. Nah, kita bisa memasukkan 2 script ini. Ada yang pertamanya itu script Popper sama Bootstrap min.js. Nah, ini ada linknya untuk kalau misalkan gini, kalau misalkan kita pakai buat CSS biasanya makan coba bentar. Nah, kalau misalkan mau pakai CSS eksternal itu pakai link CSS gini ya. Nah, kalau misalkan mau pakai Bootstrap ini kita tinggal link src-nya pakai ini. Terus pakai JS-nya pun pakai yang ini gitu. Jadi kita ngambil datanya dari get bootstrap-nya. Sekarang kita coba pakai ini nih. Include bootstrap CSS dan JS di sini. Ini udah ada kodenya, kode istilahnya mah kode default-nya, kode dasarnya. Bisa di copy atau kita klik di sebelah kanan atas copy to clipboard. Nah, kita ke programnya, ini dihapus dulu. Dan di paste. Nah, setelah ini di save, kita buka. Nah, ini udah otomatis ada hello world untuk kodenya ini, hello world. Terus hasilnya kayak gini. Hello world. Ini udah pakai Bootstrap. Tapi kalau misalkan nggak pakai Bootstrap, misalkan nih
JS-nya kita dihapus dulu misalkan. Terus yang CSS-nya juga dihapus dulu. Nah, hasilnya kayak gini. Ini nggak pakai Bootstrap, nggak pakai istilahnya mah nggak pakai CSS apapun, murni HTML. Hasilnya kayak gini. Tapi kalau misalkan pakai Bootstrap yang kayak tadi. Nah, sekarang kita kembaliin dulu. Nah, ini. Nah, ini hasilnya kalau misalkan pakai Bootstrap Hello World. Nah, terus gimana kalau misalkan kita cara menggunakan Bootstrap itu kayak gimana nih? Kalau misalkan pakai CSS biasa, kita kan pakai CSS di dalam satu file misalkan. Pakai yang namanya style. Style gini. Nah, misalkan kita yang H1 ini tuh kita mau bikin ke tengah atau text center. Jadi kita harus istilahnya mah mendeklarasikan dulu atau merintahkan dulu selektornya misalkan di H1 terus di sini text line misalkan terus center. Nah, ini kita harus bikin satu-satu. Jadi kalau misalkan pakai CSS biasa mau mindahin ini pun harus satu-satu, misalkan text align center, terus colornya misalkan warna brown gini. Setelah di save, tuh kita satu-satu gini. Jadi dipindahin ke tengah teksnya, terus warnanya dibikin warna merah. Itu harus satu-satu dipanggil CSS-nya. Tapi beda kalau misalkan kita pakai Bootstrap. Kita dihapus dulu ininya. Nah, si Bootstrap ini kita tinggal panggil yang namanya atribut class. Nah, si kelas ini yaitu untuk istilahnya mah mengambil kelas-kelas yang mau kita tampilkan di halaman webnya. Misalkan tadi teksnya mau diketengahin. Kita kelasnya kosong dulu, hasilnya masih kayak gini, belum ada apa-apanya. Misalkan teksnya mau diketengahin, tinggal kita panggil yang namanya text center. Nah, setelah di save, yang ininya di reload, kita teksnya langsung ke tengah. Ini tahu dari mana ada text center, kita lihat di dokumentasinya. Misalkan kita search center. Nah, center element. Kita udah langsung dikasih tahu tuh. Posisi center atau top, start, bottom, end, center tengah gitu. Jadi ini kita ngambil istilahnya mah kita baca-baca dokumentasi yang ada di Bootstrap, semuanya ada dari mulai posisi, color, background gitu kan. Di sininya ada drop down, bikin list, bikin modal. Nah, kayak gitu. Kita bisa lihat dokumentasinya. Kita jangan lepas dari yang namanya dokumentasi. Soalnya apa? Coding itu atau script itu jangan dihafal, tapi dipahami. Kalau misalkan soal hafal, kita kalau misalkan lama-kelamaan itu pasti bakal hafal gitu kan. Yang namanya terus diulang nanti bakalan hafal. Tapi kalau misalkan benar-benar dihafal, ini untuk apa, caranya gini, nah itu bakal pusing. Yang penting kita paham dulu ini tuh gunanya untuk apa. Kalau misalkan mau gini kita harus kemana, nah itu biar taunya gitu aja. Contohnya ini kayak text center ke sini nih. Nah, terus kita mau ngewarnain yang hello world ini tuh jadi warna merah misalkan. Tinggal di sini yang namanya text danger. Text danger. Di save, setelah dilihat, nah warnanya jadi warna merah. Kenapa ini jadi warna merah gitu? Karena di sini ada yang namanya color. Di dalam color ini ada beberapa macam color. Ada primary warna biru, secondary, terus warna sukses, danger, warning, info gitu, dark. Nah, ini warna-warnanya nih. Kita tinggal nyontek dari sini gitu. Kenapa ini bisa warna merah gitu? Tinggal kita teks warnanya mau warna apa. Terus teks terus warna apa gitu ya, kayak gitu. Nah, ini ada yellow bla 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 bla, banyak udah disediain dari sininya nih. Kayak gitu. Nah, sekarang kita ada yang namanya itu project. Nah, teman-teman kan semua goalnya itu nanti di akhir pertemuan mempresentasikan projectnya ya. Nah, jadi projectnya itu kita bikin sebuah landing page atau sebuah
website pribadi gitu kan, tentang kita gitu, atau misalkan pengalaman kita, portofolio atau CV lah, CV gitu. Tapi CV berbentuk website. Nah, kayak gitu. Kita bikin kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa ikutin dari sekarang gitu ya. Kita mulai, kita bikin halaman web sederhana dengan Bootstrap ini. Yang pertama, kita harus ada yang namanya itu outline-nya dulu. Kita harus ngegambar nih tampilan website kita tuh mau kayak gimana. Kan kalau misalkan kita bikin CV, teman-teman kalau misalkan bikin CV suka di mana? Di Canva kah, atau Microsoft Word biasa lah gitu, atau data doang gitu, atau di Di PowerPoint? Canva sama itu kayak editing video Photoshop sama aplikasi lain, Oh iya, aplikasi khusus. aplikasi gitu ya. Kebanyakan sih sekarang bikin CV itu di Canva ya, udah ada template-nya, jadi kita tinggal masukin gitu kan ya. Ya. Nah, sekarang mah kita bikin CV-nya itu atau web portofolionya itu di website. Jadi kita nanti CV-nya mana tinggal akses aja web ini misalkan. Nah, nanti bakalan muncul tuh web kita. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita coba bikin web dulu. Biasanya di web itu tuh contoh web inilah, web Bootstrap ini. Yang pertama itu pasti ada yang namanya ini nih, top bar atau navbar. Nah, ini untuk judul, example, icon gitu. Ini yang ada di web kita, menu-menu yang ada di website kita nanti. Nah, sekarang kita di web kita ini yang sekarang mau dibikin, kita bikin navbarnya. Nah, gimana cara bikin navbarnya? Sekarang kita lihat di Bootstrap-nya. Bootstrap udah nyediain navbar apa belum gitu kan. Nah, sekarang kita tinggal di search di sini. Coba cari kata kuncinya itu navbar. Ada nggak? Coba ya. Navbar. Tuh ada. Navbar, dokumentasi example for Bootstrap. Jadi kita bikin contoh navbar dari sini. Nah, pertama yang Bootstrap itu ada nyediain navbar yang kayak gini tuh. Ada navbar atau di sini biasanya logo ini nih, logo ini. Terus ada home, link, drop down, disable. Terus ada lagi navbar yang kayak gini. Ada navbar yang tuh, ada yang kayak biasa yang kayak gini. Sekarang kita coba bikin navbar yang simple-simple aja. Nggak perlu navbar yang ada drop down-nya kah atau apalah gitu. Sekarang kita coba yang ini aja nih, navbarnya simple kayak gini. Nah, ini scriptnya, ini kodenya. Ini bisa di blok, terus di copy, CTRL-C, copy. Atau kita juga bisa di sini, di kanan atas ada icon ini. Copy to clipboard, jadi tinggal klik. Nah, setelah klik ini semuanya udah otomatis ke copy. Nah, tadi kan di halamannya ada H1 aja. Dihapus. Nah, biasanya saya kalau misalkan mau copy paste script itu dikasih dikasih komentar biar nggak acak-acakan lah gitu. Misalkan cara komentarnya itu navbar. Nah, si navbar ini gini. Jadi ini bagian navbarnya dari sini sampai di sini. Sampai ke sini. And navbar. Jadi bagian navbar itu dari sini sampai sini. Dikasih komentar ini tuh untuk istilahnya mah untuk tanda aja, tanda bahwa navbar itu teh dari sini sampai sini doang gitu. Jadi nanti pas copy paste script yang lain jadi nggak tercampur gitu lah. Nah, setelah di save, kita lihat hasilnya kayak gimana. Di reload. Nah, udah ada navbar, home, fitur, pricing, disable. Nah, ini navbar yang tadi kita bikin dari sini nih. Navbar ini kita copy paste kodenya, dipastein di project kita dan hasilnya itu kayak gini. Nah, sekarang coba kita kasih, misalkan jangan logo deh, logonya itu pakai ini aja, R aja, inisial nama saya Ridwan, pakai R, terus ini home, di sini kita bikin apa ya, about, atau pakai bahasa Indonesia, ya udah. Terus portofolio, terus di sini kontak. Nah, misalkan gini aja lah. Ini navlink di disable, coba jangan di disable.
Nah, hasilnya kayak gini. Air, home, about, portfolio, kontak. Nah, jadi ini tuh navbar yang kita buat barusan. Nah, ya, jadi pertama kita bikin home, about, portfolio, terus kontak. Nah, biasanya sebelum bikin kayak gini tuh kita yang tadi saya udah bilang, kita bikin desainnya dulu, ngegambar coret-coret di kertas gitu. Misalkan pertama navbar, di bawahnya navbar kita mau pengen apa, misalkan pakai gambar kita, foto kita. Terus di bawahnya itu identitas kita, nama kah, terus kita sebagai apa, alamat, bla bla bla, lah apa gitu, sesuai yang kita mau gitu kan. Terus di bawahnya itu mau apa gitu, tentang atau apa gitu. Jadi nanti kita istilahnya mah ngacu ke desain yang setelah kita buat di coret-coret tadi. Kita bikin desain nih, ngegambar di kertas misalkan. Di satu kertas itu misalkan apa namanya, sebuah halaman web, web kita. Pertama kita ngegambar dulu nih, bikin apa, terus bawahnya apa, nah gitu. Jadi ada acuan. Kalau sekarang ini kita ngeraba-raba banget gitu. Maksudnya ngeraba-raba tuh sesuai apa ya? Apa yang dipikirkan langsung dibikin kode gitu lah. Jadi nggak ada desainnya dulu. Nah, mungkin nanti kalau misalkan teman-teman bikin, boleh tuh ngegambar dulu, bikin ini dulu, bikin apa dulu gitu. Nah, sekarang kita bikin navbar dulu. Saya bikin navbar dulu di home, about, portfolio. Nah, ini. Sampai sini aman ya, paham. Jadi kita yang penting kodenya itu kita lihat di get bootstrap-nya atau di dokumentasi bootstrap-nya. Gampang, tinggal apa namanya? Tinggal copy paste aja. Bootstrap udah nyediain yang namanya itu kode atau kode dasarnya. Kita tinggal edit-edit aja. Nah, ini ada navbar. Navbar ini tuh sebetulnya mah udah ada CSS-nya. Dari mulai kelas navbar, navbar expand, terus BG Lite gitu kan. Ini udah ada CSS-nya. Cara biar kita tahu CSS-nya itu apa, kita klik kanan, terus ini ada inspect. Nah, ini elemen-elemen yang tadi kita buat. Contoh nih di navbar ini nih, navbar. Tuh. Di kelas navbar itu ada kelas yang namanya navbar. Nah, kelas navbar ini tuh apa namanya? CSS-nya itu ada di sini, style. Tuh kelihatan misalkan pakai background color, terus flex, justify content. Mungkin teman-teman kalau misalkan kemarinnya udah lihat-lihat dokumentasi CSS ya di Web3 School atau di website-website yang lain, itu pasti ketemu yang namanya justify content, terus namanya itu padding, margin, background, color gitu kan. Color itu pasti ketemu gitu. Nah, ini mah kita kalau misalkan pakai Bootstrap tinggal panggil nama kelasnya aja. Jadi gampangnya di situ, kita nggak harus ngoding CSS-nya banyak gitu. Jadi tinggal panggil kelasnya aja. Tapi kalau misalkan kita ada kelas yang nggak ada gitu kan, contohnya mau bikin apa kayak gimana, itu bisa pakai CSS manual. Entah itu di sininya ditambahin atribut style kayak gini, atau pakai CSS eksternal seperti biasa. Kemarin udah pernah pakai link. Nah, link kayak gini. Bisa juga pakai CSS yang di dalam satu file ini, misalkan pakai style. Nah, pakai gini. Jadi itu mah alternatif apa aja sesuai apa yang kita mau gitu. Kalau misalkan mau kodenya itu rapi ya pakai eksternal gitu. Kalau misalkan ada kode-kode atau CSS yang nggak ada di Bootstrap gitu, atau mau random lah kita bikin apa gitu CSS-nya. Tapi kalau misalkan mau kayak gitu, apa namanya, dibikin satu file aja gitu banyak gitu, atau mau dibikin satu baris ini di dalam atribut, itu bisa aja. Itu mah gimana kita yang bikinnya, gimana kita yang ngodingnya kayak gitu. Ini biar gak terlalu panjang ke sini nah gini aja. Jadi nggak ada yang lebih ke kanan ini. Biar kelihatan semua. Ini ya ada home, about, portfolio sama kontak. Di sininya juga ada home, about, portfolio sama kontak. Oh iya, sebelumnya kalau misalkan saya ngejelasinnya terlalu cepat atau apa, bisa komen ya. Kan terlalu cepat atau apa gitu. Itu mah
Saya kebiasaan kalau misalkan ngobrol itu kayak gini gitu, cepat. Tapi kalau misalkan kecepatan atau apa bisa langsung komen aja, potong. Kayak gitu. Pertama lanjut apa namanya? Bikin navbar ini. Terus yang kedua, kita mau bikin di sini itu pengen ada gambar terus sama nama. Gambar terus nama. Nah, caranya kita pakai di sini kita pakai section home lah. Home. Kita pakai section. Nah, ini saya pakai Emmet. Kalau di Visual Studio Code itu udah otomatis terinstall Emmet, tapi kalau misalkan di Sublime itu harus install dulu. Nah, enaknya Visual Studio Code itu kayak gini, Emmet-nya udah langsung terinstall. Nah, Emmet istilahnya mah cara cepat bikin script. Kan biasanya kalau bikin script itu kayak gini, section div class section tutup. Tuh itu udah otomatis malah tutupnya. Terus tutup div. Nah, ini akan apa ya? Menghabiskan waktu cukup lama gitu karena ngetik ini manual banget. Nah, biar gak kayak gitu kita pakai yang namanya perintah gini. Titik section. Terus di enter atau di tab. Nah, itu udah otomatis dibikinin. Jadi section atau apa namanya? Titik itu untuk mendeklarasikan kelas, terus section. Ada lagi untuk mendeklarasikan kelas itu ID. ID itu pakai pagar. Pagar section. Terus di enter atau tab. Nah, gini. Jadi div ID section itu pakai pagar, tapi kalau misalkan pakai apa? Pakai titik itu div class section kayak gitu. Kita pakai kelas aja. Div di class section. Nah, kayak gini. Nah, di dalam section itu kita mau bikin row-nya atau barisnya. Bikin satu baris ini misalkan titik row. Nah, gini. Tuh enaknya gini. Terus bikin kolom titik col. Nah, gini enak. Jadi kalau misalkan mau bikin itu tinggal titik nama kelasnya apa, titik nama kelasnya apa gitu. Nah, kita perhatikan di kode ini nih. Kita zoom sedikit. Kita perhatikan di section ini tuh ada yang namanya class row sama class call. Ada class row, ada class call nih di dalam section ini. Sebetulnya mah kita nggak perlu bikin satu-satu, section dulu, row dulu, call dulu gitu. Kita bisa menggunakan perintah kayak gini nih. Div section, di dalam section pakai apa namanya panah gitu, tutup kurung siku, tutup kurung siku ya, atau apa ya, tutup kurung gitu. Bikin div nama kelasnya section. Di dalam section itu kita mau bikin kelas lagi namanya row. Di dalam row itu kita mau bikin div kelasnya itu call. Nah, kayak gini. Section, row, call. Ini udah ada nih deskripsinya nih. Div. Nah, gini. Enak, tinggal klik enter, udah dibikinin kayak gini. Jadi ini itu mempercepat waktu kita membuat script atau mempercepat kita ngoding gitu lah. Jadi nggak perlu bikin satu-satu gitu, div class section, div class row gitu. Kita cukup jalankan perintah yang tadi. Jadi enak, langsung ketahuan kayak gitu. Nah, sekarang kita mau masukin gambar. Teman-teman mungkin udah pada hafal cara masukin gambar di pertemuan kemarin pas HTML itu. Untuk memasukkan gambar itu kita pakai tag yang namanya tag img. Nah, tag img. Nah, di dalam tag img itu ada atribut src atau source-nya. Atau source-nya itu kita menyimpan gambarnya itu di mana gitu. Nah, di src gini. Terus ada alt. Alt ini tuh untuk menampilkan teks kalau misalkan si gambarnya itu tidak ada atau gambarnya itu error gitu. Sekarang kita mau tambahin gambar gambarnya itu kita cari dulu gambarnya di picture tadi itu saya udah nyiapin gambar, misalkan gambar ini Ridwan. Di copy desktop folder yang kita buat tadi ada latihan web. Nah, kita pastekan di sini. Nah,
Ridwan nama filenya itu PNG. Nah, di Visual Studio Code pun udah ada langsung tuh. Ridwan PNG. Kita coba panggil Ridwan.png. ALT-nya kalau misalkan gambarnya gak ada itu gambar tidak ada. Nah, gini. Sekarang kita reload ininya, setelah di reload tuh muncul gambarnya. Tapi ini gambarnya itu kegedean gitu, terlalu gede gitu kan. Kita maunya itu cukup kecil aja, jangan terlalu besar. Nah, di gambar ini tuh udah otomatis ada yang namanya itu atribut width. Width. Nah, width itu tuh untuk mendeklarasikan atau mengubah lebar gambarnya itu. Misalkan mau width-nya itu 200. Nah, 200 ini kita nggak perlu pakai misalkan 200 pixel, 200 cm gitu kan. Jadi nggak perlu, cukup 200 aja. Ini udah otomatis hitungannya pixel. Setelah di-save, kita ke webnya. Nah, ini 200. Ini 200 kayaknya masih kegedean. 150 aja. 150. Setelah dilihat, nah kayak gini. Nah, terus saya itu gambarnya mau dibikin ke tengah sini. Gambarnya mau dibikin ke tengah. Nah, caranya sebetulnya mah bukan gambarnya aja. Nanti saya kepikiran di bawah gambar itu ada nama. Terus di bawah nama itu ada status kita sebagai apa. Entah sebagai mahasiswa atau sebagai apa gitu. Nanti kita bikin kayak gitu. Di sini kita di row-nya bikin tadi biar ke tengahnya itu text center. Text center di save, setelah di reload tuh otomatis ke tengah. Ya. Jadi otomatis ke tengah. Terus saya gambarnya itu mau dibikin bulat, jangan kotak seperti ini biar kelihatan enak gitu. Jadi nggak kaku. Nah, di gambarnya di sini di gambar kita tambahin kelas. Kelas sama dengan, nah tadi untuk bikin bulat itu ada yang namanya itu kelas rounded. Rounded itu istilahnya mah gini nih. Ini yang yang kotak-kotak ini nih gambar kan ini terlalu terlalu siku gitu. Nah, rounded itu tuh biar ini tuh nggak terlalu gini, biar tumpul. Jadi nggak kayak gini, jadi ada tumpulnya. Tapi kita mau dibikin bulat, nah roundednya itu dibikin circle kayak gini. Setelah di save, di reload. Nah, jadi gambarnya jadi bulat. Jadi bulat 100% gitu, bulat, bukan rounded cuman tumpul, tapi emang benar-benar bulat gambarnya kayak gitu. Nah, terus kita lihat dulu. Di sini ada nih. Jarak antara navbar sama gambar itu terlalu dekat, bahkan nempel tuh, bukan terlalu dekat, nempel. Nah, kita bikin di sectionnya itu kan antara navbar ini tuh navbar. Ini kode untuk gambarnya tadi. Kita di sectionnya bikin tambahin itu yang namanya margin. Margin itu, nah kalau misalkan kita nggak hafal, kita bisa lihat di dokumentasinya. Di sini bisa dicari margin. Nah, margin dan padding. Kita tunggu reloadnya. Spacing tuh margin and padding. Nah, kita tinggal dilihat di sini kode-kodenya udah ada tuh. M for class the set margin, P for class that set padding gitu, margin sama padding. Nah, jadi margin sama padding itu untuk jarak atau spasi. Nah, kalau padding itu spasinya jarak ke dalam, kalau margin itu jarak keluar. Paham nggak teman-teman semua? Jadi padding itu jarak ke dalam, margin itu jarak keluar. Misalkan gini, gimana? Saya mau bikin kotak di bawah gambar. Saya mau bikin div yang namanya itu box. Nah, si class box ini tuh misalkan style class box itu background color red, width
widthnya itu misalkan saya mau bikin 100 pixel, height-nya juga 100 pixel. Kita lihat dulu. Nah, box ini tuh istilahnya mah pakai apa ya, biar kelihatan gini. Di box ini kita mau pakai padding misalkan 5 pixel atau jangan 10 pixel biar kelihatan. Nah, kelihatan gak sih? Oh enggak ya. Biar kelihatan padding, oh gini aja lah. Gini. Bentar. Oh iya. Kita ini nih, section ini pakai background, coba. Pakai background sukses. Nah, kalau misalkan margin, nah kelihatan ini. Kalau margin itu lihat jarak antara gambar ini, gambar sama yang navbar ini. Kalau margin itu jaraknya gini. Yang section kita di sini ya, biar kelihatan. Style. Kalau margin sama dengan 10 pixel. Nah, kalau margin itu jaraknya itu dari garis ini, garis yang hijau keluar, jaraknya itu keluar tuh. Dari garis hijau ini keluar, itu margin. Tapi kalau padding 10 pixel. Nah, kalau padding itu jarak yang dari garis hijau ini ke dalam gitu. Paham nggak? Kalau margin itu jarak dari garis ini nih, garis keluar kalau margin. Tapi kalau misalkan padding dari garis ini tuh ke dalam. Paham ya? Biar kelihatan gede misalkan coba pakai 50 pixel. Nah, kelihatan banget. Ini pakai padding. Jarak dari garis ini ke dalam itu padding. Tapi kalau margin nah, jarak dari garis ini keluar. Gitu, paham ya? Untuk padding dan margin. Nah, sekarang kita pakai ini. Mau backgroundnya itu primary, biar backgroundnya warna biru. Nah, gini. Jadi bikin gini nih. Di dalam gambar ini pakai ini. Tapi ini gambarnya terlalu mepet. Biar gak terlalu mepet itu pakai padding. Misalkan ada berapa aja paddingnya. Kita lihat di bootstrapnya nih. Tuh. Ada paddingnya itu negatif margin. Nah, ada P2. Coba lihat di bawah. Biasanya ada di bawahnya. Oh, enggak ada di sini. Padding bottom, padding top. Nah, kita kesusahan misalkan mencari cari kelas di sininya gitu. Susah. Gak ketemu, misalkan harus cari-cari lagi tuh ada MT0, MT1, bla 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 gitu. Susah. Kita bisa yang namanya itu gunakan inspect gini. Kita manfaatkan fitur inspect di web browser kita. Nah, kelihatan. Nah, kita arahin ke sini nih kodenya di elemen, arahin di section tadi. Jadi si div section ini tuh ngambil semua section ini nih, yang biru, warna biru. BG primary. Biar kelihatan paddingnya ada berapa aja, kita klik class. Nah, class. Jadi div ini tuh kelasnya ada apa aja. Pertama ada class section, ada BG primary atau background primary. Kita mau pakai padding. Padding itu di kelasnya itu yang namanya P. Kita mau padding berapa? Nah, ada padding 1, 2, 3, 4, 5. Kita atur mau pakai berapa. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya 4 cukup, padding 4. Nah, ini udah padding 4 kan? Nah, si padding 4 ini tuh kita simpan di sini. P yang tadi kita buat di kodenya. P4. Jadi padding 4. Nah, setelah di reload. Nah, ini paddingnya udah ada P4 gitu. Udah ada jarak sekarang. Nah, di bawahnya, di bawah gambar kita mau bikin pakai tag H4. Misalkan nama
Ridwan Andiansyah. Di save, setelah di save, di reload. Nah, kayak gini. Ini warnanya hitam biar agak apa ya, nggak terlalu formal gitu warna hitam, dibikin warna putih. H4-nya pakai kelas sama dengan tanda kutip ada yang namanya itu text white. Nah, text white itu untuk merubah yang teks ini yang asalnya warna default atau warna defaultnya itu hitam jadi warna putih. Setelah di save, di reload, nah jadi warna putih kayak gini. Nah gitu, paham ya teman-teman ya. Nah sampai sini dulu ada yang ditanyain dulu gak? Antara kelas tadi tuh ada padding, ada margin, ada yang mau ditanyain dulu gak? Cukup jelas Kang, cuma agak kecepatan. Oh kecepatan. Susah buat Oh. dirinya. Ih kata saya tadi suruh apa namanya? Bilang aja kalau misalkan kecepatan langsung aja gitu tembak ke kecepatan atau apa gitu. Biar enakan. Jadi nggak nunggu di ini dulu. Tapi aman ya. Tadi yang dijelasin saya turunin temponya lah biar nggak terlalu cepat. Aman Kang, aman. Aman ya. Paham ya? Mungkin teman-teman udah dipelajari mungkin di kelasnya tentang bootstrap. Belum kalau saya. Enggak, Ya dah. Belum. Oh, baru belum. Python. Ya udah gak apa-apa. Kita lihat nih di sini. Kita lanjut. Di nama ini tuh nama ini tuh istilahnya apa ya? Kepotong nih gambarnya sama nama, kelihatan nggak? Tuh, gambarnya itu kepotong sama nama ini nih. Tuh, kepotong ya. Nah, kita harus pakai jarak namanya. Jadi, si namanya itu pakai jarak ke bawah biar ini nggak kepotong ini nih. Si gambarnya kepotong tuh, ada kepotong sedikit. Nah, biar ngatur jarak, tadi ingat jarak keluar itu yang namanya jarak keluar itu margin. Margin nama kelasnya itu M. Margin 1 aja misalkan. Di save, setelah dilihat hasilnya tuh ada jarak. Jadi nggak kepotong. Jadi gambarnya itu gambar tetap terus namanya di sini gini. Gitu. Terus ini gambarnya kelihatan kaku tuh. Istilahnya mah gak ada transisi antara gambar sama background itu kayak terlalu menyatu banget gitu. Nah, sekarang untuk gambar ini tuh kita bikin yang namanya itu img thumbnail. Bener gak namain kelasnya gini? Nah, bentar. Jadi img thumbnail itu biar kita kasih apa ya? Border di gambarnya tuh. Jadi nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu bertabrakan antara gambar sama background. Jadi ada bordernya ini, pemisah antara gambar sama background. Jadi kelihatannya kayak agak enak aja gitu dipandangnya. Kayak gitu. Ini tahu thumbnail itu dari mana? Ya dari sini, dari dokumentasi Bootstrap-nya. Kita istilahnya mah jangan lepas dari dokumentasinya. Mau bikin apapun itu, misalkan kita mau ngoding kode igniter atau CI. Kita lihat dokumentasinya CI atau mau ngoding HTML, lihat dokumentasi HTML. Ngoding PHP, kita lihat dokumentasinya PHP gitu. Jadi kita nggak istilahnya mah nggak keluar jalur lah gitu. Kalau mau apa-apa tuh emang ada dokumentasinya gitu. Udah ada yang nyediain. Jadi kalau misalkan salah pun ya kita istilahnya mah udah ngikutin dokumentasinya gitu loh. Jadi enak sekarang itu kalau mau apa-apa tinggal searching di Google atau lihat langsung ke dokumentasi resminya kayak gitu. Kembali lagi ke sini. Ini udah sampai sini ya. Nama terus gambar di sini ada apa namanya? Ada navbar gitu. Nah, misalkan di bawahnya itu pakai lagi gini. Pakai H6. Pakai H6. Di sini pakai kelas text white. Mau bikin H6 terus apa namanya? Tulisannya itu dibikin warna putih. Mahasiswa TI misalkan. Terus lagi web developer misalkan. Terus di sininya
web programmer misalkan gini. Di save, setelah itu di reload. Nah, jadi Ridwan Andriansah sebagai mahasiswa TI, sebagai ini dan sebagai ini gitu. Nah, paham ya? Sampai sini kayaknya paham teman-teman. Nah, sekarang ini di home. Home itu istilahnya mah isinya inilah gitu. Terus ada yang satu lagi namanya about. Nah, di bawah ini nih. Kita bikin about. Home ini udah and home. Terus di bawahnya kita mau bikin about. About kita seperti yang atas. Ini sebetulnya bisa di copy paste kayak gini, di copy terus ke sini. Terus bisa juga kalau misalkan pakai text editor Visual Studio Code itu ada yang namanya gini nih, lebih seru. Kita blok yang mau di copy paste, terus kita pakai CTRL shift bawah. Oh, bukan CTRL, berarti ALT shift bawah. Nah, itu udah otomatis ke copy gitu. Jadi enak kalau misalkan mau copy paste itu gak harus di blok, CTRL-C di copy, terus ke bawahin, terus CTRL-P gitu. Nah itu cukup lama gitu kan. Tinggal blok aja, terus ALT shift bawah gitu. Ngerti ya? Jadi kalau mau copy paste yang cepat di Visual Studio Code, blok yang mau di copy paste-nya, ALT shift bawah. Tuh. Mau banyak sekaligus misalkan, bawah, udah otomatis dibikinin banyak gitu. Enak ya sekarang Visual Studio Code itu sangat membantu. Tapi kita mau bikin nggak pakai copy paste dari yang atas, kita mau bikin baru misalkan di sini class section. Di dalam class section itu ada class row. Di dalam class row ada class column. Call. Nah, gini enak. Misalkan di sini judulnya H2, misalkan mau dikasih judul about. Di save. Setelah dibuka, nah hasilnya gini, about. Aboutnya mau dibikin ke tengah. Misalkan nih, mau dibikin ke tengah. Tinggal di row-nya ini nih, row. Kenapa di row? Karena ini baris about itu gini nih. Kita bisa lihat di inspect. Tunggu. Nah, ini ada icon kursor. Terus di ke about kan. Nah, kita lihat antara call, row, terus about. Ini row ini tuh satu baris about ini dari sini, dari ujung sini sampai ujung sini. Nah, itu teh satu row. Satu row ini. Dari ujung sini sampai ujung sini itu satu row about gitu kan. Nah, kita mau si row ini itu dibikin ke tengah. Nah, kalau misalkan kita mau ngira-ngira aja, kita pakai di sini nih, ada yang namanya CLS atau class. Nah, kan ada satu kelas namanya row nih. Kalau ininya nggak ada, tuh ada perbedaan. Kalau ininya dipakai, ada perbedaannya gini. Mau diketengahin, misalkan yang ini tuh. Ketengahnya itu tadi ingat pakai center. Apa yang mau dikenahin? Teksnya. Jadi pakai teks underscore tuh. Udah kelihatan di sini. Ada teks BG danger, dark gitu. Teks background, teks BG tuh. Tuh, kelihatan kan? Tuh udah kelihatan. Tapi kalau mau ketengahin pakai center aja. Center. Tuh, about langsung take center. Aduh, center. Nah, tinggal enter. Nah, sebetulnya mah kalau misalkan ini udah di enter, sebetulnya ini belum ke save, di kodenya. Karena apa? Karena ini cuma di inspect Nah, kebanyakan kan orang itu bikin video gitu kan, di TikTok atau di Facebook gitu kan banyak pamerin saldo rekening atau saldo dana misalkan nih. Sebetulnya mah itu bisa aja gitu di edit di inspect-nya. Misalkan nih namanya Ridwan Andiansah misalkan. Padahal ini ibaratkan ini web orang lain ya, tapi tampilannya bagus misalkan. Ini namanya itu Ridwan Andiansah. Kita lihat
tinggal di inspect, terus arahin ke namanya, nih ke namanya. Nah, ini kelihatan di sini. Tinggal ini double klik. Kita edit. Misalkan namanya jadi John misalkan. John Doe. Nah, setelah di enter, nih ini udah otomatis inspect-nya ilangin we. Tuh, udah otomatis gini. Padahal ini tuh belum ke save di istilahnya mah di aplikasinya atau di kodenya. Ini cuman ngerubah tampilan doang gitu. Sebetulnya mah gitu. Jadi kalau misalkan di reload, kembali ke awal. Karena apa? Itu cuman ngatur-ngatur inspect. Nah, inspect itu kayak kita itu mau nyoba-nyoba aja nih. Ini kalau dibikin gini gimana hasilnya? Ini kalau mau dibikin gini gimana hasilnya? Nah, gitu. Itu inspect gitu. Ngerti ya? Nah, sekarang kita ke sininya tadi. Di row-nya itu kita tambahin text center. Sorry. Nah, text center di save. Setelah di reload, nah abotnya jadi ke tengah. Terus abotnya itu mau dibikin mau dibikin jarak tuh antara abot sama background ini tuh terlalu dekat, mau dibikin jarak. Nah, jaraknya nggak perlu di abot doang, jadi jaraknya itu mau dibikin istilahnya mah satu bagian. Ini bagian navbar, ini bagian home, ya ini bagian abot. Nah, abot itu di bagiannya itu dikasih tanda ini nih, section ini. Mau pakai div. Sebetulnya mah untuk HTML5 itu udah ada yang namanya itu di sini tag section. Nah, gini. Tapi sebetulnya mah nggak ngaruh ke tampilan, nggak ada sih. Tapi untuk ke kodenya itu ini lebih lebih ideal gitu. Lebih ideal pakai itu. Kita mau pakai div, mau section juga boleh, tapi idealnya pakai section ini. Section, nama kelasnya section. Kita ganti lagi. Section. Nama kelasnya section. Gitu. Section ini terus pakai margin. M, misalkan M-nya 1. Di save. Setelah dilihat. Nah, ini nggak kelihatan ya. Bedanya pakai 3. Section margin 3. Di save. Nah, kelihatan. Jadi jaraknya itu agak jauh sekarang. Nggak terlalu mepet. Nah, setelah itu about kita bikin lagi di sini di bawahnya itu row. Titik row. Bikin div kelas row, di dalamnya itu bikin div kelas call. Nah, tapi mau bikin div kelas call-nya itu 2. Jadi call-nya itu kan kalau row itu ke bawah, kalau call itu ke pinggir gitu. Jadi kalau row itu tuh baris 1 2 3 4 gitu kan, dari atas ke bawah. Tapi kalau call itu baris ke kolom ke pinggir. Jadi 1 2 3 4, kalau row 1 2 3 4 gitu. Bikin 2 call. Titik call. Nah, gini. Jadi di dalam row 1 baris ini tuh ada 2 kolom. Nah, gitu. Misalkan di sininya identitas. Terus yang di sininya itu ada tentang, biar ngebedain. Nah, jadi satu baris ini ada 2 kolom, ada 1 2 gitu. Ngerti ya? Nah, gitu. Nah, satu lagi nih biar gini. Kan ini ada 2 kolom. Ya, kita pakai emet lagi. Nah, kita ulangi. Caranya sekarang gini. Jadi di dalam satu row itu tuh ada 2 baris. Jadi bikin satu kelas row. Terus di dalam row itu tuh bikin kolom. Tapi bikinnya itu pengen 2. Jadi titik row buat kelas row, di dalamnya itu ada kelas kolom 2 biji gitu. 2. Setelah di enter, tuh udah dibikinin 2. Sebetulnya mah jangan cuman 2 gitu, bisa 10 misalkan di sini tuh. Kayak tuh, langsung dibikinin 10 kolom dalam satu baris gitu. Itu enaknya emet gitu. Jadi enak, jadi gak perlu diketik satu-satu 1 2 3 4 5 gitu. Tinggal diklik perintahnya aja.
cukup ketik satu baris ini udah otomatis dibikinkan kayak gitu. Paham ya teman-teman ya. Misalkan untuk yang pertama itu tentang, yang satu mau kita bikin katanya dummy aja lah ya, lorem ipsum misalkan, lorem bikin 30 kata, belum, lorem 30 kata aja. Nah yang keduanya ketik lorem berapa kata ya, 25 kata. Nah ini istilahnya mah kata-kata default gitulah, lorem ipsum. Mungkin teman-teman udah pada familiar ya sama kata-kata lorem ipsum. Paham. Ya. Nah, di save. Setelah itu gini hasilnya. About ada yang satu paragraf ini, terus ini. Oh iya lupa, biar kelihatan rapi. Ini kan gak pakai apa-apa banget. Kita di undo dulu. Nah, yang kolom 1 itu pakai tag P paragraf. Jadi loremnya itu di dalam tag paragraf. Lorem 30 misalkan. Terus ini juga paragraf kedua. Lorem 25. Nah, di save. Nggak, gini. Ada bedanya sedikit antara yang ini sama yang ini. Gitu. Paham ya teman-teman ya? Paham, Kang, paham. Iya. Gimana sampai sini, ada yang ditanyain nggak? Oh, segini juga udah kelihatan ya, cukup menarik lah segini mah. Cukup, Kang, cukup bagus tuh, mantap. Ya, jadi nanti teman-teman prakteknya gitu. Masih pusingnya tuh bagian ini. Bagian apa tuh? Box kayak gitu tuh, yang ngatur-ngatur kolom sama row, masih pusing. Oh iya. Nah, betul ya. pusing gitu, Kang, tuh. Ya bagian flash. Rame, Kang. Kadang-kadang suka ketuker gitu kan. Oh. Suka ketuker antara row sama call itu ya? Iya. Nah, iya, Kang. Ya sih, itu istilahnya mah apa ya, kebanyakan orang gitu teman-teman kalau misalkan itu ketekan, bahkan itu tuh apa namanya, bikin tabel. Kalau HTML itu kan bikin tabel kan, ada TR ada TD. Nah TR itu untuk baris, TD itu untuk kolom gitu. Jadi kalau baris itu dari atas 1, 2, 3, 4 gitu, itu TR atau row kalau misalkan pakai itu mah. Kalau misalkan call atau kolom itu ke pinggir gitu. Itu ngebedainnya. Nah, kita lihat sini nih. Ini kan ada 2 baris. Baris yang pertama ini, baris yang kedua ini. Nah, untuk baris yang pertama kolomnya cuma 1, ini doang, about doang. Nah, tapi untuk baris yang kedua itu ada 2 kolom. Yang satu ini, yang satu lagi ini gitu. Itu baris dan kolom. Suka ketukar sih, itu emang apa ya? Lumrah lah gitu. Suka ketukar. Gimana? Sampai sini aman ya? Seru ya kalau misalkan udah kelihatan hasilnya mah, gak kayak kemarin gitu pusing gak jelas. Seru, Kang, seru banget ya. Seru ya. Waktunya udah 8:30. Masih pada semangat gak nih? Semangat, Kang, saya mah, Kang, semangat. Yang lain gimana? Semangat. Waktunya udah cukup apa ya? Udah 1 jam tuh. Sedikit lagi aja lah, biar apa ya? Biar ada greget nanti bikin tampilannya itu kayak gimana. Kita gini nih, lihat. Antara section yang ini, yang home, sama section yang bawah itu flat banget nih. Ini barisnya cuman baris doang gitu. Gak ada apa gitu, gak ada istilahnya apa ya? Flat banget gitu, gak ada apa-apanya. Kita coba searching. Nggak ada dekorasi. Iya. Apa? Ada durasinya ini? Nggak ada dekorasi. Oh, dekorasi. Astagfirullah, kirain durasi. Ya, biar ada dekorasinya dikit gitu, biar gak terlalu flat gitu. Nah, kita cari searching, manfaatin Google lah pokoknya mah. Kita pakai apa ya? Get webs. Nah, iya betul, webs. Pakai webs. Nah, di paling atas tuh ada getwebs.io. Nah, coba lihat nih. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu ini mah nih. Jadi web ini tuh biar, udah kelihatan kan contohnya. Jadi ini tuh biar ya ada gelombang-gelombangnya gitulah pokoknya mah. Tuh, kelihatan.
Nah, kita bisa mengatur gelombangnya ini. Misalkan gelombangnya mau yang kayak gini boleh, atau mau kayak gini boleh gitu tuh. Gelombangnya mau dituker tuh, ini boleh atau ini boleh gitu. Nah, sekarang saya mau pakai gelombang yang ini biar kelihatan ininya tuh. Terus gelombangnya mau segimana? Tuh, mau banyak, mau sedikit gitu tuh. Kita segini aja lah kayaknya cukup segini. Nah, segini cukup lah kayaknya. Nah, terus gelombang ini kan gini nih. Set. Nah, kita mau atur-atur di sini random. Mau kayak gimana tuh. Nah, kelihatan kan? Nah, terus cara pakai gelombang ini tuh gimana caranya gitu biar bisa kepake gelombangnya. Klik ini nih, klik ini. Nah, itu kan ada kode tuh. Kita copy aja, di copy kodenya. Di copy, setelah di copy, kita masukin ke sectionnya yang tadi. Misalkan mau dimasukin ke section yang ini, kita copy di sini paling bawah, di atas tutup section nih, di atas tutup section ini. Di sini tinggal di paste, di save. Ini kan ada kode-kode yang kayak gini tuh, banyak angka-angka gak jelas, biarin aja lah. Mungkin untuk si pembuat mah ini jelas banget, sangat berguna gitu. Kalau dihilangin satu mungkin bisa error, tapi kita nggak paham gitu kan ini kode apa, ya udah biarin aja gitu. Ini setelah dipastein, di save, terus kita lihat hasilnya kayak gimana. Set. Oh gini tuh hasilnya. Tuh kelihatan kan? Tapi ini kayak aneh banget tuh. Ini kayak gini, terus wah aneh ini pokoknya mah. Nah biar gak terlalu aneh, coba pakai apa namanya? Ada apa namanya? Ada padding nih, ada padding. Ada jarak ke dalam. Kita ilangin di sini paddingnya. Paddingnya ilangin. Di save, kembali. Nah kelihatan kan? Tuh kelihatan paddingnya hilang. Tapi ininya malah gini nih, malah si gambarnya jadi deket lagi. Gimana caranya? Kita perlu padding yang atas doang, padding yang atas doang. Nah yang atas itu ingat kemarin itu atas itu top, jadi P topnya itu T, PT biasanya bukan atas doang sih, atas bawah biasanya ya. PT 4 misalkan, bisa nggak? Oh bisa tuh, padding top 4, jadi ini ada jarak. Nah ini nih gini. Tapi ini aja kayaknya aneh deh, ini masih gini. Oh, oke, kita lihat dulu ini nih primary warnanya kayak gimana. Primary itu kita lihat di inspect. Duh masih muter. Primary kita lihat di sini kelas primary. Oh ini nih BG primary. Kita lihat di sini heading. Nah BG primary itu warnanya ini GRBA. Oh bentar, sebetulnya mah ini bukan primary-nya deh. Oh gini, ya paham. Ini tuh harusnya warna putih. Nah gini, gak kelihatan ya karena putih-putih. Di save, copy SPG-nya, SPG ini dibuang, ganti sama SPG yang baru tadi warna putih. Di save, hasilnya kayak gimana coba. Nah kelihatan agak menarik kan. Jadi ini home, terus ini about. Ini home, ini about. Gini, jadi nggak terlalu monoton lah, pokoknya mah nggak terlalu lempeng. Jadi kelihatan. Paham ya sampai sini ya? Paham banget, Kang. Aduh, Oke, paham. siap. Teman-teman bisa ya mempraktekannya biar nanti enak gitu. Ada hasilnya lah gitu dari kelas coding ini tuh nggak cuman materi semata gitu. Jadi ada hasilnya nanti. Bisa ya teman-teman praktekin ya. Insya Allah bisa, Kang. Oh bisa. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau susah pas praktek nih, terus susah, langsung tanyain aja di grup, jangan dibikin sepi grupnya. Diramein aja sama pertanyaan-pertanyaan. Ini gimana? Jadi nanti kalau misalkan ada kesulitan tuh bisa dibantuin gitu loh. Jadi enak. Betul. Iya, jadi saya juga apa namanya ketahuan gitu progres teman-teman tuh udah sampai mana. Kayak ini cara bikin ini tuh gimana? Oh, jadi tahu saya tuh teman-teman tuh udah sampai sini misalkan. Ini cara bikin ini gimana? Oh, ini mah ada yang sampai sini gitu loh. Udah bikin apa gitu. Mungkin teman-teman udah praktek lebih jauh dari yang udah dipraktekkan misalkan. Sekarang praktek baru sampai sini.
wah teman-teman udah sampai ke kontak gitu kan, itu bisa jadi kan. Jadi Amin, amin. ya jadi sok aja istilahnya mah explore lah gitu. Sekarang di Google banyak tuh gini, di Bootstrap lah atau pakai webs gitu kan, enak banget. Tinggal teman-teman istilahnya mah improvisasi sendiri gitu. Paham ya teman-teman ya? Paham, Kang, paham. Oke, siap. Sampai sini ada yang ditanyain dulu gak sebelum diakhiri? Gimana? Udah paham? Tinggal apa namanya? Tinggal praktek aja. Tinggal eksekusi, Kang. Siap. Iya, Siap, Pak. cakep. Tinggal eksekusi ya. Pokoknya mah lihat dokumentasi, jangan lupa itu. Kalau susah lihat dokumentasi. Atau susah nggak nemu di dokumentasi, searching aja Google caranya gimana gitu. Bisa ya? Oke. Siap, Kang, siap. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakin lagi, dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau cara penyampaiannya itu terlalu cepat atau kayak gimana lah gitu, ada salah ucap gitu kan. Mohon maaf banget. Terima kasih untuk semuanya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Makasih ke. Oke. Oke, baik. Terima kasih kepada mentor kami. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa menerap kepada kita semua ya, amin. Dan jangan lupa dipraktekannya teman-teman supaya kita tuh dapat hasil gitu dari ikutan web kelas itu ya teman-teman. Jangan cuma menyimak saja ya. Terima kasih banyak kepada yang telah hadir. Mungkin nanti ada ilmu yang bisa kita dapatkan dari pertemuan kali ini ya. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duluan ya semuanya ya. Yuk. Cakep. Gitu Unggul. Beres ah. Aduh, ampun. Barudak Nusa Putra SD. Barudak HMTI Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika. Kan eta mah emang gabungan gitu. Itu emang program Nusa Putra aja program itu AMI ima internal kampus. Oh, biasa. Kuliah di BSI boga channel Nusa Putra. Udah gitulah ini mah. Banyak channel video-video. Seru Yo, printer di dia mau naon? Printer di mana ruang lab? Di kahanapkeun deui kitu. Banyak tarik memang di dieu. Banyak tarik.
Oh, ada rapat mobil. Lagi suka cari kebayang karena keburu. Kita harus keluar. Pokoknya apa siap. Oh, memperkuatnya berarti muncul itu dia jadi gak misalnya rapat jam 10 ya pas jam 10 saya ngomong jadi gak itu kan ngapain dia kan siap belum satu itu mau satu kamu kali terang satu itu kan ada aktif grupnya sih kan saya soalnya grupnya baru dapat himpunan hubungan cuman ya mah biasa itu kali biasa yang orang dalam kemudian diasuhkan grup selama saya aja dia bilang tapi gue di atasnya nggak punya uang gue kapan terus terus oh dia di malam itu kayak di tahu itu kunci di Jadi,